Kemudian lanjut ya, setelah membahas Syarif Sa'ad, kita membahas tentang Syarif Ghalib bin Musa'id. Syarif Ghalib tawalla hadha imara Makkah al-Mukarramah sanah 1202. Berarti dia menjadi syarif di tahun 1202, ya sekitar 240 tahun yang lalu, ya, yaitu tahun 1788 Masehi. Ba'daan tawallaha akhihi Abdul Mu'in li bid'a ayyam. Jadi dia punya saudara namanya Abdul Mu'in jadi syarif cuma hanya beberapa hari di bulan Dzulqa'dah. Kemudian arsala ila Istanbul mansyur wa khal'a al-imara biwasitah ar-rasul al-mad'u Nekab, ya. Kemudian wa idza kana asy-syarif Ghalib qad akhadha al-imara an akhihi Abdul Mu'in bisuhula fa innahu dakhala fi sira' ma'a syurafa alladhina waqafu dhiddahu wa ba'da dhalika dakhala fi sira' tawil ma'a ibn akhihi Syarif Abdullah bin Surur. Jadi Syarif Ghalib ini dia membuat banyak masalah. Dia mengambil imarah dari Abdul Mu'in dengan begitu mudah, kemudian dia bentrok dengan para syarif-syarif yang lain. Karena itu terjadi pertengkaran, ya, yang sangat lama bersama putra saudaranya yaitu Syarif Abdullah bin Surur. Wa ma'a anna sira'uhu ma'a syurafa qad intaha bil musalaha. Setelah itu terjadi perdamaian tahun 1203 Hijriah. Wa ba'da wasata qadhi Makkah al-Mukarramah wa mufti al-madhahib al-arba'a illa anna sira'ahu ma'a Syarif Abdullah bin Surur alladhi kana fi الثانية عشر من عمره ووقف ضد عمه بالتشجيع مع بعض مقاربيه. Walaupun terjadi perdamaian atas perantara Qadhi Makkah dan beberapa mufti madhab 4, ya, namun pertengkarannya dengan Abdullah bin Surur tidak selesai. Kemudian itu semakin parah di tahun 1204 Hijriah. Waqa'at ma'araka baina at-tarafain. Terjadi perang, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Perang terus menerus, rebutan syarif, ya. Julukan syarif memimpin Mekah. Terjadi bentrok perang di dalam Mekah, ya, di Mekah. Istamarat arba'a ayyam. Terjadi perang ini selama 4 hari. Istakhdamat fihal al-madafi'. Apa itu madafi'? Dari kata mufrad madfa'. Madfa' itu meriam. Kalau madafi' itu jamak dari meriam, madfa'. Ya, jadi ada banyak meriam, ya. Wal banadiq. Banadiq itu ya senjata, ya. Senjata yang diisi mesiu, ya. Kemudian dikasih peluru, ya. Disebut bunduk. Waqad inkasara juz' min al-hajar al-aswad biwasita asy-syadhaya al-mutatayirah. Jadi perang ini terjadi di mana? Di Mekah, ya. Saking satu sama lain nyerang, ya pasti melewati Ka'bah, melewati Masjidil Haram. Ya. Akibatnya apa? Semua saling serang menyerang, ya, pakai bunduk itu sampai Hajar al-Aswad ini retak, ya, inkasar, retak sebagiannya, ya, akibat asyadhaya. Asyadhaya itu peluru-peluru yang melayang itu, ya. Wa ba'da tadakhul an-nas wa syurafa wafaq at-tarafan ala naql al-qital ila kharij Makkah al-Mukarramah.
Jadi mereka ini perang di dalam Masjidil Haram di Mekah. Kemudian akhirnya orang-orang ngeluh, kalian ini mau menghancurkan Ka'bah, mau menghancurkan Hajar Aswad, ya kalian waras lah. Akhirnya mereka bersepakat untuk keluar melanjutkan perang di luar Mekah. Wa kanatil hazimah min nasib syarif Abdullah bin Sarur. Kemudian Abdullah bin Surur ini akhirnya mengalami kekalahan fil qital alladhi dara kharij Makkah al-Mukarramah illa anna syarif Abdullah wa muayyidih saru ila Taif wahtaluha bimusa'ada qabilah Hudzail. Kemudian setelah dia menang, Syarif Abdullah ini melanjutkan ke kota Taif dan menguasainya, ya, dengan bantuan kabilah Hudzail. Ya. Ini informasi yang baru saya tahu. Saya sendiri tidak tahu ya. وقد توجه منها إلى مكة المكرمة على رأس قوات التي التحقت به إلا أن الشريف غالب دحره في الموضع المسمى وادي ريان وأسر كل من الشريف عبد الله وأخيه الشريف Muhammad. Kemudian ketika terjadi pelanggaran ini, maka si Syarif Ghalib ini akhirnya menangkap dua Syarif ini, Abdullah dan saudaranya yaitu Syarif Muhammad. Laqad amala Syarif Ghalib ibn akhi muamalah hasana wa afa anhuma wa khassasa lahuma ratiban. Atas dalil karena mereka ini nasabnya istimewa dan mereka ini keturunan Nabi, ya akhirnya mereka dimaafkan. Harusnya dua orang ini dipenjara dan ditampar wajahnya. Ya, itu kalau zaman sekarang orang melakukan seperti ini dipenjara seumur hidup. Tapi kalau zaman dulu ya ada kayak semacam hukuman yang ringan untuk orang yang jahat dengan dalil nasab syarif. Ammal mad'u Yahya Saltun alladhi tasabbaba fi hadhihi al-fitnah faqad haraba ila Syam. Namun yang disalahkan di sini adalah Yahya Saltun, ya. Dialah orang yang mengobarkan api fitnah ini. Kemudian dia kabur ke Syam. Laqad hawala Yahya Saltun tansib syarif Abdullah bin Surur amiran ala Makkah al-Mukarramah illa annahu man'a min tahqiq dzalik. Kemudian Yahya Saltun ini ingin berusaha mengembalikan Abdullah bin Surur supaya jadi pemimpin Mekah, namun tetap tidak bisa, ya tidak berhasil. وحال سماع الحكومة بالقتال الذي حدث بين الطرفين وبصورة خاصة المعركة التي حدثت داخل مكة المكرمة فإنها أرسلت فرمانا إلى والي الشام وأمير الحاج إبراهيم بخصوص ضمان سلامة أهالي مكة المكرمة وتقديم النصح للطرفين وإصلاح ذات البين بينهما وعلى أي حال فإن الشريف غالب كان قد حسم الأمر. Jadi Syarif Ghalib ini dia berhasil memadamkan perang ini antara para syarif, ya. Dan Sultan yang di Istanbul itu mengirim pesan bahwa dia ingin perjalanan para orang yang haji di Mekah itu harus aman, tidak boleh terjadi perang, ya. Masa bolak-balik para syarif satu sama lain rebutan kekuasaan terus di Mekah, ya. Ya apa ini? Selanjutnya syarif yang terakhir yaitu Syarif Husain Basha bin Ali. Ya, Syarif Husain mana ini tadi? Ya, Syarif Husain Basha bin Muhammad On. Kemudian di sini juga ada Syarif On. Bentar ya, tadi
Nah ini Syarif Hussein Basha bin Ali. Dia adalah cucunya Syarif Muhammad bin On dan putra dari Syarif Ali Basha yang meninggal tahun 1870. Ya, dia salah seorang anggota Majelis Syuro. Ya. Kemudian di sini dijelaskan inna iftitah qana' Suwais fi an-nisf ats-tsani min al-qarn at-tasi' asyar. Ya, ketika itu diresmikan qana' Suez, terusan Suez di pertengahan abad ke-19. Wa dha'fat daulah al-Utsmaniyah, dan waktu itu daulah Utsmaniyah sudah melemah. Ya, ini yang berkata adalah mantan pejabat Utsmaniyah sendiri, bahwa waktu itu daulah Utsmaniyah sudah melemah. Ya. Wasafaha Khidewi ya Mesir. Ya, safahah itu kedunguan, ya, kedunguan Khidewi, pemimpin Mesir waktu itu. Ada ila taghalghulin nufuz al-Britani fi Mesir. Jadi ketika Khidewi waktu itu, dia orangnya hidup bermewah-mewahan ketika kondisi rakyatnya itu ekonominya sulit. Ya. Ada ila taghalghulil quwwah al-Britani fi Mesir. Itu yang menyebabkan penjajah Inggris itu masuk ke Mesir. Wali ajli ta'min tariq al-Hind fa innal Britaniyin sa'au ila nashr nufudhihim fi mantaqa al-Bahr al-Ahmar. Supaya mereka pasukan Britania itu bisa masuk ke India dengan bebas, maka mereka harus menjaga terusan Suez itu, terutama di jalur Laut Merah. Waqad adda sa'yuhum hadza wa tasji'uhum amma umara Makkah al-Mukarramah 'ala al-istiqlal 'an al-idara al-Uthmaniyah ila hadatsin mudad lid-daulah al-Uthmaniyah fil Hijaz. Jadi waktu itu Britania itu ingin memukul daulah Utsmaniyah dari belakang, yaitu, dan waktu itu memang para pemimpin Makkah mereka ingin merdeka dari kekuasaan daulah Utsmaniyah waktu itu, sehingga Inggris bisa mengirim logistik senjata lebih cepat setelah peresmian terusan Suez. Wa hakadha fa innal Britaniyin alladziina aradu istiqlal hadhihi al-hala بدأ نشاطهم السياسي وبصورة خاصة منذ نهاية إمارة الشريف محمد بن عون، كما حاولوا التفاهم مع الشريف حسين باشا الأول والشريف عبد المطلب الذي أعقبه في الإمارة. Jadi sebelumnya Inggris itu mereka sudah punya koneksi, ya, di zaman Syarif Muhammad bin On dan di era Syarif Hussein Basha pertama dan Syarif Abdul Muttalib. Namun mereka gagal, ya, belum bisa berhasil. Ya. Inna Amir Makkah al-akhir Syarif Hussein Basha al-thani alladhi iqtaraha ala ad-daulah al-Uthmaniyah irsal wulah jayyidin ila al-Hijaz min ajli tanfidh al-islahat fiha illa anna tarakkuz as-sulta wa an-nufudh biyad umara Makkah al-Mukarramah. Jadi waktu itu Syarif Hussein dia meminta pejabat daulah Utsmaniyah itu untuk mengirim beberapa orang-orang, ya, pejabat ke Hijaz untuk bekerja di bawah kendalinya. Kemudian ini langsung saya percepat, ya. Kemudian summa tawasal ilaihi tafahum ma'al hukum al-Britania fi sanah 1915, dan pada tahun 1915 Syarif Hussein ini sudah punya koneksi dengan Inggris dan bersepakat setelah terjadinya
الحرب العالمية الأولى yaitu Perang Dunia Pertama. وبموجب هذا التفاهم وعدت الحكومة البريطانية الشريف حسين بالاعتراف به حاكما على بلاد العرب بضمنها فلسطين وسوريا والعراق. Jadi waktu itu Britania bersepakat dengan Syarif Hussein, kamu nanti akan berkuasa di Hijaz, Palestina, dan Suria, dan juga Irak. Muqabil wuqufihi ضد الدولة العثمانية التي كان تابعا لها. Namun dengan syarat dia harus memerangi Daulah Utsmaniyah. Ya. Waqad thara Syarif kemudian Syarif Hussein mengumumkan revolusi tahun 1916 wa ala nafsahu malikan ala biladil arabiyah. Kemudian dia mengumumkan dirinya sebagai raja atas negara-negara Arab. Wa bina'an ala dzalika sudurul qarar bi'azl Syarif Hussein. Atas dasar itu akhirnya Sultan Utsmani memerintahkan untuk mengganti Syarif Hussein, ya. Dan diganti dengan Syarif Haidar Pasha alladzi kana wakil lirrais al-awwal li Majlis al-A'yan. Jadi Syarif Haidar ini tinggal di Turki, ya. Kemudian ini ada catatan kaki, ya, cukup panjang ini. طبقا للاتفاق مع البريطانيين أعلن الشريف حسين ملكا على الحجاز. Kemudian dia mengumumkan dirinya sebagai raja di Hijaz. Di sini disebut Hijaz, ya. إلا أنه لم يقتنع بذلك بل أراد الاعتراف به ملكا على البلاد العربية وبدأ بتوسيع حدوده وبسبب قيامه بالاستيلاء على أراضي وهابية فإن خصمه عبد العزيز بن سعود الذي كان قد أثير بإعلان الحسين نفسه ملكا اتخذ هذا الأمر ذريعة وأنزل هزيمة بملك الحجاز وأجبره على الاستنجاد بالبريطانيين. وبسبب حماية البريطانيين للشريف حسين لم يواصل ابن سعود تقدمه ولم يستفد من انتصاره آنئذ. Maksud dari pernyataan paragraf ini bahwa setelah Hussein mengumumkan dirinya jadi raja, atas kesepakatan pertama itu dengan Inggris, dia hanya menjadi raja Hijaz dan raja Palestina, Suria, dan Irak. Adapun Yaman, wilayah Najd dan sekitarnya itu tidak masuk, Tetapi Syarif Hussein ini ngotot, enggak, saya akan jadi penguasa Jazirah Arab dan juga wilayah lain, ya. Akhirnya dia merebut wilayah tanah Wahabiyah, maksudnya tanah milik kerajaan Kesultanan Saudi waktu itu yang dipimpin oleh Abdul Aziz Al-Saud. Ya, akhirnya Abdul Aziz menyerangnya untuk merebut kembali tanahnya. Namun Britania bilang, kamu tidak usah perang melawan Syarif Hussein. Akhirnya Abdul Aziz berhenti memerangi itu di tahun 1919. Wa indama aqada Muktamar Versailles, kemudian terjadi Muktamar Versailles setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Mathala Ibnu Syarif Faisal fihi إذ كان الشريف حسين قد أعلن نفسه خليفة عند زيارته الأردن في شعبان. Kemudian muktamar ini dihadiri oleh Syarif Faisal, yaitu putranya Hussein. Dan waktu itu Syarif Hussein mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah dulu tidak ada syarif yang menyebut diri mereka sebagai khalifah. Kemudian sekarang dia menyebut dirinya sebagai khalifah.
ya, ketika dia mengunjungi Yordania tahun 1924. Fa inna hadzal amr lam yulqi qubulan aman. Hal ini tidak disetujui ya oleh siapa? Ya, oleh banyak kalangan ya. Laqad ittakhadha Abdul Aziz Al Saud min qiyam Syarif Husain ya bitakfir al-Wahabiyyin dzari'a wa anzal al-hazima biquwwatihi fi Taif. Ya, tahun 1924. Karena Syarif Husain mengumumkan dirinya sebagai khalifah, maka Abdul Aziz Al Saud dia bilang ya bahwa Syarif Husain ini dia suka mengkafirkan kami ya. Nah, karena itu bagaimana seorang khalifah kok suka mengkafirkan orang muslim ya. Maka dia pun akhirnya berbalik melawan Syarif Husain ya. Di perang di Taif tahun 1924 dan berhasil menang. Wali inqadhil arash fa inna Syarif Husain a'lana takhallih 'anil hukum li ibnihil kabir Syarif Ali. Kemudian ketika Syarif Husain sudah tahu dia kekuatannya melemah, maka dia memindahkan jabatan ke Syarif Ali, putranya yang pertama. Di tahun 1924. Illa anna Ibn Saud kana qad tafahama ma'al Britaniyin. Kemudian Abdul Aziz itu bernegosiasi dengan Britania dan berhasil menguasai Mekah ya, Al-Mukarramah, fansahab Syarif Husain. Kemudian Syarif Husain menarik diri dari Mekah ilal Aqabah, menuju Aqabah, wa naqala min hunak ila Qubrus. Kemudian dia diasingkan ke Siprus. Kenapa? Karena dia melanggar perjanjian yang sudah dia tanda tangani dengan Britania. Britania hanya mengakui wilayah Hijaz, ya, Syam, Irak, ya, dan Palestina. Adapun Najd dan sekitarnya, ya, itu sudah wilayahnya Saudi. Namun dia melanggar dan dia juga berbalik, ya, mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Akhirnya banyak kalangan yang memeranginya. Laqad ra'a Syarif Husain aqiba al-khata' allati artabakabahu. Kemudian akhirnya Syarif Husain baru menyesal ya, karena dia melakukan kesalahan melawan Daulah Utsmaniyah ya. Kesalahan pertama yaitu melawan Daulah Utsmaniyah allati kana tabi'an laha faqad tarada huwa wa auladuhu wa ahfaduhu minal Hijaz wa mata khasiran fi Qubrus. Kemudian ketika dia membelot melawan Daulah Utsmaniyah yang waktu itu di bawah naungannya Daulah Utsmaniyah ya. Kemudian dia pun akhirnya diusir, dia dan putra-putranya dan cucunya dari Hijaz ya. Jadi Syarif Abdullah, Syarif Faisal ya, dan lain-lain diusir. Ya, adapun syarif yang mereka itu tidak berhubungan dengan politik, ya mereka masih tetap di Jazirah Arab sampai sekarang. Waqad naqala ibnuhu al-Amir Abdullah Amir al-Urdun jusmanihi ila Amman haitsu dufina fiha. Menurut riwayat bahwa jasadnya Syarif Husain itu dipindahkan ke Oman, ke Amman. Amman itu di Yordania. Kemudian dimakamkan di situ. Inna Ibn Saud alladhi harar al-Hijaz kullaha hasala ala al-i'tiraf بكونه حاكما على شبه الجزيرة العربية بواسطة المعاهدة التي عقدها مع البريطانيين في رجب سنة 1334 Kanun الثاني 1926. Kemudian akhirnya Ibnu Saud yaitu Abdul Aziz menjadi penguasa Hijaz secara menyeluruh dan mendapatkan pengakuan dari Britania ya, atas dasar perjanjian tahun 1334 di bulan Rajab Hijriah
dan di tahun 1926. Jadi tahun ini adalah tahun resminya berdirinya Kerajaan Saudi yang wilayahnya itu sampai sekarang itu yang ada di peta ya. Jadi kemudian Syarif Hussein itu punya 4 anak ya. Yang pertama Ali, kemudian Faisal. Ali yang dulu jadi rajanya Hijaz, kemudian dicopot dan diusir. Kemudian Faisal jadi rajanya Irak waktu itu, meninggal di Irak. Kemudian Abdullah ya itu dia jadi rajanya Yordania, rajanya Yordania. Kemudian meninggal karena dibunuh oleh salah seorang pengkhianat dari Palestina, dan Zaid ya. Seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini, bahwa terjadi sejarah yang panjang tentang para syarif-syarif ini. Ada dari mereka yang berkuasa dan menjadi pemimpin yang baik, ada dari mereka menjadi pemimpin yang jahat, ada juga dari mereka yang jadi pemimpin dan berkhianat. Ini arsip sejarah. Kemudian di bawah ini, ini saya geser ya. Di sini ada jadwal ya, jadwal atau pemetaan ya. Syajarah para nasab para syarif yang memerintah Mekah ya. Siapa saja tertulis di sini ya. Di sini tertulis. Nah, ini marajeknya, sumber-sumber arsip yang digunakan oleh sejarawan Turki ini. Sekian, semoga bermanfaat video ini buat kalian semua.